Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi kepolisian. Beberapa waktu kemarin reformasi kepolisian ini didengung-dengungkan. Bahkan ada salah seorang tokoh yang hebat ternama kondang, yaitu Mahfud MD, itu masuk dalam tim reformasi kepolisian. Tapi apakah itu sudah berjalan? Pertanyaannya itu. Ya. Jadi kita flashback dulu ke belakang tahun 2016. 27 Agustus 2016 ada sepasang pemuda-pemudi meninggal di jembatan di Cirebon. Ya. Kita semua kenal, semua tahu bahwa itu kasus Vina Cirebon. Nah, kemudian ada 8 orang yang tertangkap dan divonis. 7 diantaranya dihukum mati. 1 orang, Saka Tatal namanya, itu divonis 8 tahun penjara. Dan di saat Saka Tatal sudah keluar dari penjara, ya, dia sudah di penjara 8 tahun kurang karena ada potongan tahanan. Itu menjadi viral, heboh karena ternyata polisi salah tangkap. Dan 8 orang yang ditangkap di penjara ini dalam proses penyelidikan atau penyidikan itu dilakukan mendapat semacam penganiayaan lah oleh polisi. Dan akhirnya banyak pengacara yang terlibat di dalamnya, tertarik. Akhirnya mereka semua bebas. Hanya 1 mungkin yang nggak bebas, ya. Bahkan yang namanya Peggy itu salah tangkap ternyata, ya. Nah, itu 2016. Tadi saya katakan di depan, beberapa bulan yang lalu didengungkan, dicanangkan reformasi kepolisian. Artinya semua yang ada di dalam kepolisian itu direformasi, mulai dari rekrutmen polisi, penerimaan polisi, sampai semuanya, penanganan kasus dan lain-lain, itu direformasi. Tapi ternyata tidak. Baru-baru aja tahun 2005 kayaknya, ya, di Indramayu ada sebuah keluarga yang dibunuh. Ada 5 korban. Budi, istrinya Budi, bapaknya Budi, dan 2 orang anaknya, umur 7 dan 8 tahun. Ada 2 orang yang ditangkap, yaitu Ririn dan Priyo. Priyo ini kakinya bengkok, sedangkan Ririn kakinya patah. Karena disiksa, dipaksa untuk mengakui bahwa dia pelakunya. Nah, melihat kejadian ini, kayaknya reformasi kepolisian nol besar, belum ada. Kita lihat video dari kejadian Indramayu terlebih dahulu. Kasih kesempatan untuk ngomong ini. Pembunuhnya Ahmad Yani, Pak. Saya bukan pelakunya, Pak. Saya bukan pelakunya. Ahmad Yani, Jokowi, sama Pak Hardi. Apa permintaannya? Kamu diapain kakinya, Rin? Saya dipatahin, Pak. Kenapa, Rin? Pak, kakinya kenapa dipatahin, Rin? Kenapa dipatahin? Suruh mengakui, Pak. Aku kenapa, Rin? Suruh mengakui membunuh. Tindakan penganiayaan kekerasan terhadap Ririn dan Priyo yang mengakibatkan kaki Ririn patah dan Priyo kakinya bengkok. Kalau ditembak itu biasa, tetapi kalau ini dipersoalkan, semuanya juga kena, termasuk nembak. Polisi jangan berani sama orang miskin. Polisi jangan berani sama orang yang nggak punya pangkat. Coba Alfian Sinaga dicolek aja enggak? Itu Alfian Sinaga itu Saipi itu polisi yang dari mobil itu kan, Sinaganya mau masuk begini, itu aja mau dilaporin ke Propam, itu cerita ke saya dari penyidik. Ya kan, artinya nggak berani itu kalau pelakunya
anggota polisi kan melakukan kekerasan. Giliran Ririn, Prio yang tidak punya apa-apa, orang miskin, habis akhirnya patah. Jadi kalau tidak ada inisiatif untuk menangkap pelaku yang sebenarnya, pasti saya akan persoalkan. Lihat aja nanti. Ada berapa sidik jari yang ditemukan selain milik saudara Ririn? Baik, banyak sekali di sana. Banyak. Banyak. Yang saudara maksud banyak itu berarti ada jenis sidik jari, kemungkinan ada orang lain, ada sidik jari lain. Di situ terdapat kebanyakan, Pak Tony. Banyak. Kan Ririn Rifanto alias Irin Switno pada hari ini Rabu 1 April 2026 kembali dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa kesehatan ini sesuai perundangan persidangan Prabu hari ini adalah pembuktian dari penuntut umum. Sekarang saudara pindah ke sebelah advokat saudara. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, ini menemukan di pintu geser. baik. Ya, saudara tadi mengatakan tidak semua sidik jari dilakukan pemeriksaan. Pertanyaan saya, kenapa? Ada berapa sidik jari yang ditemukan selain milik saudara Ririn? Baik, banyak sekali di sana. Banyak. Banyak. Yang saudara maksud banyak itu berarti ada jenis sidik jari, kemungkinan ada orang lain, ada sidik jari lain. Di situ terdapat kebanyakan, Pak Tony. Kebanyakan itu sidik jarinya itu bagian-bagian yang tidak bisa dilakukan pengeditan karena garis papilernya yang di permukaan yang terdapat di TKP tidak sempurna, bahkan rusak. Jadi kami tidak bisa melakukan pemeriksaan sidik jari baik secara ilmiah maupun perbandingan secara manual. Artinya selain sidik jari terdakwa Ririn, itu ada sidik jari lain, namun sulit dilakukan pemeriksaan karena sidik jarinya tidak sempurna, begitu? Tidak sempurna, betul. Ditemukan di mana saja sidik jari yang menurut saudara saksi itu tidak sempurna itu? Ditemukan di pintu geser itu. Lalu Pintu geser. Kemudian ya di bagian di tengah sama di bagian agak menjorok ke dalam. ini sepertinya harus melihat denah yang mulia. Saya sudah melihat denah olah TKP saksi ini ada di olah TKP di halaman berapa nih, nggak ada halamannya. Saja poin berapa? Ada poin 9 nih. 9. Kalau untuk geser itu poin angka 9. Cuma ada denahnya nih. Kan jadi Oh. ya, jadi kan selain di pintu geser kan itu tadi. Ini ada di ya di tempat lain, betul. Di pintu geser. Kemudian Di botol obat di nyamuk. botol obat nyamuk, betul tadi. Ya, pertanyaan saya selain di dua itu kan saudara tadi mengatakan banyak yang ditemukan namun tidak sempurna. Di mana saja pertanyaan saya? Di pintu geser, kemudian di pintu samping. Pintu samping. Ya. Yang arah ke parkir. Ini perlu dilihat ya yang mulia denahnya. Silakan Pak. Untuk umum. Oh, dari situ ya bisa. Ada, bisa. Saudara bisa lihat nggak itu? Sama dengan ini. Ya. Ya, bisa tidak saudara saksi ini tentukan yang tadi ya, yang saudara saksi pintu geser itu lokasinya di mana? Ini kan saudara yang menggambar kan? Betul. Ya.
Itu antara pintu ruang tamu dan ruang menuju ruang TV. Ruang tamu menuju ruang TV. ruang TV itu di sini adanya ruang keluarga. Ya, ruang keluarga. Ada ruang tengah. Yang bukan itu, di situ antara ruang tamu. Antara ruang tamu dengan ya, yang silang itu ada pintunya, pintu geser. di sini. Betul, di situ. Di sini ada pintu geser ya. Pintu geser, betul. Nah, di sini ditemukan. Selain di sini di mana lagi? Terdapat ada di pintu belakang yang maju lagi ke belakang. Masih di ruang tamu. Masih di ruang tamu. Ke belakang, ke arah garasi belakang. Yang tadi udah dibunderin, yang Ini? ke depan. Ke sini? Ya, di situ ada Di situ. pintu. Ini pintu ya, ini pintu. Betul. Di sini juga ditemukan Di jari garasi. Ini kan menuju garasi ya. menuju garasi, betul. Iya, iya. Siap. Oke. Nah, kemudian selain di sini, nah kalau yang di sini di pintu garasi Ya, ini yang saudara tadi bilang tidak jelas, tidak sempurna. tidak sempurna, tidak semua. Oke. Kemudian yang vape, yang saudara temukan sidik jari di botol pembasmi obat nyamuk merek vape. Betul. Saudara temukan di mana? Di kamar milik Haji Sahroni. Kamar milik Haji Sahroni. Betul. Kamar milik Haji Sahroni ini ada kamar depan, ada kamar tengah. Yang Ini ada kamar belakang, paling belakang, Pak. Itu. kamar belakang. Betul. Saat saudara menemukan botol vape, ya, Siap. karena sedikit saja tadi saat saudara menemukan di kamar itu terdakwa bisik-bisik. Memang ia pernah memegang botol vape, tapi tidak pernah di kamar, adanya di ruang tengah. Nah, oleh karenanya pada saat saudara menemukan botol vape itu, Ya, saudara temukan di kamarnya Haji Sahroni. Sahroni. Ada tidak dokumentasinya? Ada, Bapak. Ya, artinya gini, dokumentasi yang video, bukan hanya foto, ada botol ada di TKP lalu dipoto, itu kan buat pembuktian. Tetapi untuk dokumentasi sendiri, ya itu ada orang aktivitas ya, itu di video, karena untuk menghindari hal. Ada tidak video yang pertama kali menemukan botol vape itu benar-benar berada di kamarnya, kamar belakang yang saudara maksud? Ini kamarnya Haji Sahroni. Ada tidak videonya? Kami berupa foto dokumentasi, Pak Boni. Seperti itu yang ditemukan di atas kamar. Semua foto. Dokumentasi. Siap. Oke, terkait banyaknya sidik jari yang ditemukan yang tidak sempurna ini, yang saudara tidak bisa identifikasi itu sidik jari siapa. Memang kemampuan saudara dari Polri ini memang seperti ini, tidak mampu. Karena ini menyangkut orang loh, ya ini nasib orang ini, ya nasib orang, dan kasihan korban juga banyak, 5 ini pelaku tuh harus diidentifikasi semua, harus tangkap semua. Ya memang Anda tidak mampu, saudara saksi tidak mampu untuk melihat sidik jari yang ada, kemudian nggak mampu lagi untuk bisa identifikasi pelaku lainnya. Mohon izin, Pak. Kami untuk dalam hal pemeriksaan mampu. Tapi kembali lagi dalam hal ini permukaan. Iya, sudah keadaannya seperti Keadaan itu. seperti itu. Tidak mampu. Karena kami tidak bisa memaksakan untuk melakukan pemeriksaan. Berarti tidak mampu ya. Tidak bisa menemukan kandidat. Baik. Terima kasih yang mulia. Saat ini 12 lewat sampai pukul 15. Bisa dijelaskan agenda sidang hari ini seperti apa? Ya baik, agenda sidang hari ini kasus pembunuhan keluarga di Oman. Itu penuntut umum menghadirkan saksi ya, 1 Niko,
sebagai pelapor sepupu korban Budi, kemudian istrinya ya, Nega Putri, dan kemudian Denis ya. Denis itu dari Inapis Polres Indramayu. Nah, yang menarik dari sidang ini ya, dulu pada saat agenda perlawanan, Prio itu membacakan tulisan tangannya yang disampaikan kepada majelis hakim bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Hadi dan Yoga yang mengeksekusi. Dia menyaksikan langsung, dan motifnya adalah Budi punya utang dengan Aman Yani. Yang menarik juga ini saksi Denis ya, dari Inapis. Denis menerangkan ternyata banyak sidik jari di TKP itu. Iya, cuma ketika saya tanya kenapa sidik jari banyak itu tidak dapat diidentifikasi, kan dia tidak mampu mengidentifikasi banyak sidik jari dengan alasan tidak sempurna ya. Dia menjawab ya karena tadi tidak sempurna. Nah, tetapi dia membenarkan banyak sidik jari, terutama sidik jari itu di pintu yang mau ke garasi. Nah, berdasarkan keterangan Prio yang saya gali, semuanya hampir lewat garasi, sehingga ada kesesuaian ya. Menurut keterangan Prio bahwa mereka pada lewat garasi, dan di garasi itu menurut keterangan Denis banyak sidik jari, namun tidak sempurna. Yang sangat saya sesalkan, yang sangat saya sayangkan ya, masa Inapis tidak mampu mengidentifikasi banyaknya sidik jari. Itu padahal ini Polri loh ya. Nah, yang kedua, ini adalah untuk pro justisia ya. Pertama, ada 5 orang yang meninggal dengan sadis ya, dengan mengenaskan. Yang kedua, ada anak manusia yang dihadapkan dengan hukuman mati. Artinya polisi di sini harus benar-benar bekerja untuk menggali, mengungkap sidik jari yang belum teridentifikasi tersebut. Ini PR buat Kapolres Indramayu. Ungkap itu. Ada sidik jari, ada nama disebut, cocokkan tuh ya, pembanding nama Aman Yani, nama Joko, nama Hadi ya, kemudian nama Yoga. Nah, coba dicek barangkali di Polres Indramayu ada ya, lalu dicocokkan dengan sidik jari yang tidak sempurna itu, siapa tahu masih ada masuk kan itu. Nah, itu ya. Minta Mas Reren, itu pelakunya sebenarnya siapa sih Mas Reren? Yoga. Kenapa waktu di BAP nggak ngomong? Dipukulin. Ada pesan buat Kapolres? Ya, Kapolres jangan diam saja. Kalau tidak mampu mengungkap pelaku yang sebenarnya, mundur dari Indramayu. Udah. Saya selalu bersuara ya. Bersuara dalam arti apa yang disebutkan oleh terdakwa Prio itu bukan fiktif. Ada. Saya sudah melakukan penelusuran, nama Aman Yani itu ada, dan saya punya fotonya. Saya sudah ke rumahnya, dia udah cerai dengan istrinya, meninggalkan rumahnya, meninggal istrinya 2016, dan saya ambil fotonya ada. Kemudian Joko itu ada, itu dilihat di CCTV, itu Joko menurut Prio. CCTV yang beredar, yang masuk ke gerbang ke rumah almarhum Budi ya, itu ada, itu Joko menurut Prio. Tetapi Prio pernah menyampaikan ke penyidik itu Joko, malah dikebugin. Kan ini penyidik macam apa itu kan? Polisi macam apa itu? Orang dikasih tahu informasi, Prio yang mengalami bahwa bersama Joko, bahwa itu Joko masuk ke gerbang itu, dia habis beli rokok di warung Madura, dan saya tanya supaya untuk menguji Prio ini jujur atau tidak. Beli rokoknya berapa? Saya bilang 2 bungkus. Beli apa lagi? Kopi gude apa. Nah, kemudian rokoknya taruh di mana oleh Joko? Di meja. Jelas itu Joko, dari sosoknya saja ya. Itu kalau Ririn tinggi, itu tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian kalau Prio disamakan dengan Prio terlalu pendek dan agak bungkuk. Nah, itu badannya gempal kan, tingginya menurut Prio 168. Jadi yang disampaikan oleh terdakwa Prio mengenai Joko ada, dan itu. Nah, kemudian mengenai Yoga ada juga, itu disampaikan oleh ibunya Eis
kepada saya, ya, pada sebelum kejadian itu jam 23.30 Kamis malam, ya, itu telepon ibunya, Ibu Teti. Nah, kemudian terdengar suara rame-rame, lalu ibunya Ibu Teti tanya, itu siapa? Ini Abudi lagi ada tamu yoga dan 3 orang temannya berempat. Artinya ada tuh sebelum kejadian, kan kejadian itu kurang lebih jam 12, 30 menit sebelum kejadian itu ada orang yang namanya Yoga itu terkonfirmasi, ya, oleh ibunya Eis. Jadi yang disebutkan oleh Prio ada nama Yoga. Nah sekarang tinggal Hadi nih ya. Nah Hadi ini saya juga lagi mencari kan. Nah harusnya kalau pertanyaannya polisi sudah merespon belum. Polisi belum merespon segitu jelasnya informasi itu. Ini artinya polisi tidak mau menangkap pelaku yang sebenarnya. Jolim nggak? Jolim. Itu polisi kayak gitu. Ya, harusnya dari informasi yang sudah beredar dan udah jelas, ya, tindak lanjuti. Kalau butuh informasi dan hasil investigasi saya, tinggal ngobrol sama saya. Tinggal saya dipanggil, diundang. Tony, kamu ada informasi apa? Coba. Jangan takut kalau pelaku yang sebenarnya ketangkap lalu tindakannya menangkap Ririn itu kemudian jadi merasa bersalah. Jangan takut. Justru ya saya mengapresiasi dan saya ya tidak mempersoalkan penganiayaan terhadap Ririn sampai kakinya patah. Ya, Prio sampai bengkok kakinya. Bila mana polisi punya inisiatif ya menangkap atau mencari pelaku yang sebenarnya. Tetapi ya kalau nanti sampai pada waktunya ya sudah ada informasi begitu ya, tidak mau juga, maka ya saya pasti akan persoalkan tindakan penganiayaan kekerasan terhadap Ririn dan Prio yang mengakibatkan kaki Ririn patah dan Prio kakinya bengkok. Kalau ditembak itu biasa, tetapi kalau ini dipersoalkan semuanya juga kena termasuk nembak. Polisi jangan berani sama orang miskin, polisi jangan berani sama orang yang nggak punya pangkat. Coba Alfian Sinaga dicolek aja enggak. Itu Alfian Sinaga itu Saipi itu polisi yang dari mobil itu kan, Sinaganya mau masuk begini, itu aja mau dilaporin ke Propam, itu cerita ke saya dari penyidik. Lah, ya kan artinya nggak berani itu kalau pelakunya anggota polisi kan melakukan kekerasan. Giliran Ririn, Prio yang tidak punya apa-apa, orang miskin, habis sampai akhirnya patah. Jadi kalau tidak ada inisiatif untuk menangkap pelaku yang sebenarnya, pasti saya akan persoalkan. Lihat aja nanti. Terima kasih. Pak, setelah ada nama-nama tersebut, apa tindak lanjutnya seperti apa kepada nama-nama yang disebut itu? Ya, polisi ini kan bisa mengamati nih dari pemberitaan, ya, dari media sosial yang saya munculkan nama-nama itu, ya. Nah, harusnya dia punya inisiatif. Seorang anggota polisi itu harusnya ketika ada informasi segera selidiki. Gampang banget, makanya kalau polisi itu niat menyelidiki sejak awal, mau saja mendengarkan omongannya Prio, Ririn, jangan langsung gebukin saja karena dianggap ada sidik jarinya dia pastikan jangan begitu dulu, dengarkan saja. 24 Agustus 2025 Ririn ditelepon oleh pamannya Aman Yani, ya, kurang lebih jam 3 sore. Nah, itu kemudian ketemu di Kulcim. Ririn mengajak Prio, lalu Ririn ketemu di Kulcim itu ditawari pekerjaan. Nah, nyampe di situ kemudian Ririn disuruh beli lamongan, akhirnya nawarin Prio, mau nggak kerjaan nagih utang? Kasihlah uang 1 juta dan 1 HP merek Oppo warna merah. Nah, untuk menguji itu, ya, kalau saja waktu itu Ririn baru ketangkap, kemudian mendengarkan, mana HP Ririn? Cek, bener nggak kamu terima telepon? Ya nggak? Karena disebut Aman Yani ini pelakunya, berarti Aman Yani pernah menghubungi Ririn, dicek. Ya, karena waktu ketangkap itu baru berapa lama kan, dicek. Bener kan Aman Yani? Cek semua, ya, termasuk nomor ini, cek posnya terakhir lokasinya di mana. Ketangkep itu. Kalau mendengarkan, ya, cerita Prio Ririn dulu, nggak usah langsung gebuk langsung bakal pukul kayak gitu, nggak usah, dengarkan dulu. Itu polisi yang bijak namanya. Nah, kemudian ada lagi, dan Prio itu setelah ditugasi oleh Aman Yani untuk nagih utang, menuju ke rumah Budi itu WA Aman Yani, cuma WA Aman Yani baca saja, berarti Prio dilihat dong handphonenya.
kamu bener nih, artinya Ahmad Yani itu ada kan gitu, dicek kan, dicek ini handphone tercatat atas nama siapa kan gitu di providernya, lalu kemudian dicek lokasinya ini di mana. Kena kalau polisi sejak awal membuka diri, ya jangan arogan, jangan anarkis mendengarkan informasi ya dari Trio dan Ririn pertama kali ditangkap. Kena semua, saya jamin itu. Saya yang bukan polisi aja kalau saya menangani sejak awal, kena itu pelaku yang sebenarnya. Ada pesan buat Kapolres? Ya Kapolres jangan diam saja. Kalau tidak mampu mengungkap pelaku yang sebenarnya, mundur dari Indramayu. Udah. Ini terlihat dari video tadi teman-teman, si Ririn setelah persidangan dia berusaha ngomong ke wartawan tapi dihalang-halangi oleh pihak kejaksaan. Akhirnya dia mengatakan bahwa dia bukan pelakunya. Nah, si Tony pengacaranya yang juga pengacaranya Peggy, pengacaranya kasus Vina Cirebon, itu juga menyampaikan beberapa hal yang janggal. Saksinya ada yang mengatakan bahwa Prio dan Ririn ini ada alibi, ya, tapi tidak dipakai, itu artinya tetap kalah. Tapi terlepas pelakunya betul-betul Prio atau bukan, terlepas pelakunya Ririn dan Prio atau bukan, jelas penganiayaan sampai kakinya patah itu, saya kira itu harus ada reformasi kepolisian, harus ada pelurusan. Nah, itu menandakan reformasi kepolisian belum jalan. Teman-teman kalau melihat berita di TV, seseorang pelaku kejahatan, entah itu pencurian, penjambretan, perampokan, narkoba, ya, ketangkap, kemudian dibawa ke Polres atau manalah di kepolisian. Dan di saat ditayangkan di televisi, pelaku kejahatan ini terpincang-pincang dan kakinya diperban karena ditembak. Logis nggak? Seorang penjahat, seorang pelaku kejahatan lari, kemudian polisi bisa menembak dalam jarak yang jauh, dan yang ditembak posisi lari ditembak kena kakinya, selalu kena kakinya. Logis nggak? Kalau memang logis, benar berarti polisi Indonesia hebat. Dia punya skill untuk melakukan sniper, dia menjadi sniper. Tapi saya kira ya banyak pengakuan bahwa penembakan itu dilakukan di kantor polisi dan jarak dekat. Okay. Nah, dari kejadian ini saya kira reformasi kepolisian nggak jalan di tempat. Nah, ini perlu Pak Prabowo perlu digenjot lagi reformasi kepolisian ini. Biar apa? Biar masyarakat mempunyai kepercayaan lagi terhadap kepolisian. Karena selama ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu menurun sekali, ya, menurun sekali. Apalagi sekarang kita lihat aja, pajak kendaraan sekarang akan turun saja. Banyak kendaraan yang nggak dipajaki, bukan karena nggak mampu, tapi memang karena nggak percaya. Pajak naik, terutama di Jawa Tengah, ya, pajak kendaraan naik, dan penggunaan pajak kendaraan itu juga nggak jelas. Makanya banyak masyarakat yang tidak melakukan pajak kendaraan. Semoga Pak Prabowo lebih menekan lagi tim reformasi kepolisian biar kepolisian lebih baik, lebih terpercaya, dan penegakan hukumnya lebih bagus. Wassalam.